berbicara tentang kreativitas dan inovasi, itu adalah fundamental aspek ya, aspek-aspek mendasar dari kewirausahaan ya. Jadi dalam kewirausahaan itu unsur kreativitas dan inovasi itu penting. Nah, kreativitas kemarin Pak Lukman bercerita bahwa ranahnya itu ada di konsep-konsep di pemikiran ya. Sementara inovasi itu nanti adalah implementasi buah pikir dari apa yang difikirkan ya. Nah, jadi kelanjutan dari kreativitas. Nah, tentunya dalam meningkatkan daya kreativitas dan khususnya untuk mengakselerasi meningkatkan inovasi itu membutuhkan dukungan ya. Nah, membutuhkan dukungan. Nah, dukungan inilah yang kita peroleh itu dengan cara membangun jaringan. Ya, membangun jaringan. Nah, jaringan ini penting ya, jejaring, ya, networking. Nah, jaringan ini penting ya, karena jaringan ini sebenarnya adalah representasi dari hubungan sosial dan interpersonal ya, antar manusia yang kemudian akan berdampak pada efisiensi, efektivitas dan apa namanya ya, akselerasi peningkatan target. Tentunya. Kenapa demikian ya? Karena pada masing-masing individu itu biasanya itu mempunyai kelemahan-kelemahan, ya, mempunyai kelemahan-kelemahan. Tidak ada individu yang sempurna. Nah, karena itu kelemahan-kelemahan itu seringkali itu bisa kita tutup, kita upayakan pemecahannya itu dengan bekerja sama dan mengembangkan jaringan ya, networking. Nah, jadi kesadaran jaringan ini tidak tahu juga sebenarnya Pak Lukman itu seringkali mengamati pada banyak mahasiswa itu lemah gitu ya. Padahal sebenarnya dalam konteks biologi dan teman-teman mempelajari biologi, jaringan itu sebenarnya adalah prinsip dasar dari kehidupan atau prinsip dasar dari biologi ya. Nah, ini jaringan. Nah, mengapa demikian? Coba nanti dilihat lagi bahwa hukum alamnya, sunatullahnya kehidupan itu ya, itu adalah berbasis pada hubungan ya, pada hubungan-hubungan antar individu ya. Karena ya kita punya keanekaragaman hayati dan masing-masing bentuk dari keanekaragaman hayati itu ya, itu melakukan keterkaitan karena setiap individu itu mempunyai peran penting. Nah, sebenarnya dalam konteks kewirausahaan ini harus menjadi filosofi sebenarnya, apalagi bagi teman-teman biologi ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi satu hal, kita mempunyai banyak kekurangan. Ya, kita mempunyai banyak kekurangan, kita membutuhkan dukungan, dan dukungan itu bisa jadi macam-macam. Nah, karena adanya sebuah fakta bahwa apa namanya itu, bahwa kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok personal di luar diri kita itu mempunyai sebuah karakteristik yang khas pada masing-masingnya, kita bisa membayangkan bahwa mereka itu adalah sebuah keanekaragaman. Dan keanekaragaman ini punya peran penting. Misalnya, ada yang mempunyai modal kuat, ya. Ada lagi yang mempunyai modal pinter promosi. Ada yang pintar mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Ada yang pintar untuk mengelola data. Ada yang pintar bidang-bidang lainnya.
Nah, ini manusia di dunia ini sedemikian banyaknya itu mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang macam-macam. Ya, ilmu pengetahuan dan macam-macam. Yang ini harus bisa dikenali, dikelola dan dioptimalkan. Nah, ya, untuk apa ya? Untuk secara eksklusif kepentingan individu itu sendiri, ya, dan secara umum ini akan menyebabkan sebuah sistem yang stabil. Ya, nah, jadi teman-teman mahasiswa itu harus mengetahui bahwa di luar kita itu setiap individu itu mempunyai peran penting. Nah, yang diperlukan adalah mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan perannya, mengidentifikasi perannya dan menyusun peran-peran tersebut untuk memberikan dukungan. Nah, jadi itu prinsip-prinsipnya ya kalau di biologi, dan saya pikir teman-teman sudah pada mengetahui bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, dan ini seharusnya berdampak pada pemikiran bahwa kegiatan entrepreneurs yang kita kembangkan itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kegiatan entrepreneurs kita itu laksana partisipan dalam food web, bahwa kita akan terhubung, ya. Nah, apakah kegiatan dan bisnis kita itu pada di bagian hulunya atau hilirnya, ya. Kalau ibaratnya food web itu pada tingkat tropik berapa, ya. Nah, jadi kita ada pada rantai mana. Nah, pada rantai di mana itu kemudian kita mesti harus mengetahui peran masing-masing. Bisa jadi kita produsen adalah produsen yang membutuhkan produk-produk dari pihak-pihak lainnya, ya, membutuhkan kontribusi dari produsen-produsen lainnya. Bagaimana kita mengenali, ada banyak produsen, tetapi bagaimana kemudian kita mengenali produsen yang tepat, ya, yang kemudian akan terlibat dalam bisnis dan kegiatan kita. Ini pokoknya pentingnya itu adalah mengenali peran masing-masing, ya, dan mengkombinasikannya. Dan ini harus ada dalam jaringan, harus ada dalam sebuah jaringan, ya. Nah, jadi terkait dengan jaringan, gitu ya. Ya, terkait dengan jaringan, maka ada beberapa kunci, gitu ya, menurut salah satu ahli untuk menjadi pribadi yang sukses, ya. Pertama adalah kesadaran akan arah, gitu ya. Jadi kita sebenarnya sebagai bagian dari sebuah sistem itu sebenarnya kita akan mengarah kemana, loh, sebenarnya, ya. Kita akan mengarah kemana ini? Kita berpikir tentang apa, ya. Nah, ini berarti kesadaran akan arah. Nah, ini harus dipetakan betul bahwa kita sadar bahwa kita akan mengarah pada sesuatu. Nah, yang kedua itu terkait dengan kejernihan pikiran, bahwa kita harus menyadari kita mempunyai sebuah keterbatasan, ya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah super body, ya, bahwa kita punya segalanya dan kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kita harus mengembangkan kejernihan pikir bahwa kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Kita mengetahui peran kita, ya. Selanjutnya adalah
keberanian. Berani ya untuk mengaktualisasi dirinya. Ya. Berani untuk mengaktualisasi dirinya. Berani untuk mencoba hadir dalam sebuah challenge ya. Tantangan-tantangan. Ya. Nah, mental kontribusi. Ya. Mental kontribusi. Jadi sebagaimana jaring makanan, maka kemudian kita harus bisa memberikan kontribusi, ya, tidak hanya bergantung sebagai dan bertindak sebagai receiver, penerima, tapi kontribusinya apa gitu dalam sistem itu, ya. Nah, self esteem yang sehat, kepercayaan diri dan penerimaan diri. Nah, ini adalah fundamental dasar gitu ya bagi pribadi-pribadi yang sukses ketika kemudian mengembangkan jaringan. Memang ini kemudian nanti teorinya itu mudah, kalau dicatat itu mudah, tetapi implementasinya itu mungkin yang susah. Karena itu teman-teman mahasiswa itu harus mencoba belajar untuk melakukan kegiatan real ya, action. Nah, dulu tantangannya itu saja. Tapi sekarang tantangannya itu berkembang karena kita hidup dalam suasana pandemi yang kemudian itu adalah apa? Unsur-unsur yang kemudian mendorong kepada apa? Banyak orang kemudian menjadi cenderung introvert gitu ya, mengisolasi diri. Dan ini sebenarnya adalah bagian respon dari isolasi agar tidak terdampak wabah sebenarnya ya. Jadi kunci sukses dari pengendalian wabah itu salah satunya adalah berupaya untuk mengisolasi diri gitu ya, agar kemudian tidak terpapar. Kalaupun kemudian dirinya terpapar, maka bagaimana kemudian diri yang terpapar ini tidak memberikan potensi sebaran yang lebih luas dengan cara mengisolasi diri dan berharap bahwa patogen-patogen yang masuk ya dalam diri itu bisa dikendalikan dan bisa ditundukkan lewat mekanisme sistem imunitas personal ya. Nah, sehingga tertundukkan pada masing-masing personal. Nah, ini challenge ya. Karena itu kemudian ketika kita harus belajar daring, kita tidak bertemu dengan banyak orang dan kita hanya bertemu lewat HP dan sebagainya. Ini kemudian menjadi challenge tersendiri sebenarnya. Bagaimana kemudian teman-teman mengembangkan jaringan ya. Tapi saya pikir ini harus dicoba terus. Ya, dicoba terus. Nah, orang kemudian dalam rangka untuk meningkatkan perannya, ya, menurut Joseph Heller itu, maka harus mengembangkan apa yang disebut sebagai personal branding. Nah, personal branding itu gini ya, misalnya kita melihat si A itu kayak apa sih gitu, ya. Si B itu kayak apa sih? Si C, D, E itu kayak apa sih? Nah, masing-masing orang ya menjadi kayak apa itu. Seringkali orang tidak perlu kemudian hadir dan kemudian berbicara banyak hal. Kehadirannya sepintas itu kemudian akan membawa pesan-pesan khusus yang demikian tajam. Bahwa ini adalah simbol dari misalnya perjuangan. Ini adalah simbol dari apa namanya keberanian. Nah, ini personal branding. Nah, makanya dulu itu zaman dulu itu anak-anak pemuda-pemuda itu seringkali itu brandingnya macam-macam, gitu ya.
Ada misalnya yang tubuhnya itu ditato sekujur tubuh gitu ya. Nah, itu bayangkan kalau lewat, maka personal brandingnya yang ketangkap, oh ini preman, kan gitu aja sebenarnya. Nah, atau kemudian itu memakai gamis, memakai sorban, kemana-mana itu membawa tasbih dan sebagainya. Oh ini personal branding bahwa ini alim, ya. Nah, jadi kalian sebenarnya tanpa didesain itu kira-kira di kalangan mahasiswa itu kelihatan. Ada yang memang dulu itu sukanya itu pakai skuter, pakai kaos hitam, rambutnya agak keribu gitu, digulung-gulung. Wah, ini adalah grup-grup personal brandingnya orang-orang yang kira-kira itu Hispanik gitu. Orang-orang Amerika Selatan kira-kira. Branding memang ya. Dan itu memang penting, ya, enggak perlu untuk menunjukkan ini loh aku ngomong berbusa-busa bahwa aku ini adalah sesuatu hal gitu ya. Jadi dari perilakunya itu kelihatan. Nah, masing-masing orang itu penting untuk mengembangkan personal branding. Kenapa? Karena dia harus terrecognize, terkenal dalam sebuah sistem. Dan secara sederhana orang akan mengatakan dan mengenali, oh ini sih ini, dan kontribusinya nanti akan seperti ini. Nah, ya. Jadi dalam sebuah jaringan semua harus punya kontribusi. Tidak boleh ada yang jadi penonton. Yang jadi penonton itu nanti kira-kira ya memang betul-betul akan menjadi penonton sungguh dan akan ada di luar sistem. Bagaimana nasib yang ada di luar sistem? Ya tidak pernah mendapatkan manfaat, ya, karena dia bukan dari sistem. Nah, kembali lagi kesadaran ini itu mudah dikatakan, tetapi yang penting itu sebenarnya bagi teman-teman mahasiswa adalah diimplementasikan, ya, diimplementasikan. Nah, bagaimana implementasinya ini nanti? Ya, nah, jadi apa saja personal branding itu? Ya, genius quality. Antara lain orang mempunyai kemampuan berpikir yang baik, itu genius quality. Kemampuan yang unik, kemampuan unik. Falsafah hidup yang terpuji, integritas yang tinggi. Ya, nah contohnya kalau misalnya mahasiswa itu misalnya itu sering bangun terlambat gitu ya, sehingga selalu kehabisan atau ketinggalan jam kuliah, kemudian juga tampilnya itu acak-acakan, tidak karu-karuan. Nah, itu kira-kira bisa dinilai integritasnya kayak apa. Nah, dia sering misalnya itu sudah berjanji, tetapi sering kemudian sangat-sangat sering melanggar janji, tidak komit atas sebuah keputusan, sebuah janji. Kira-kira itu bisa dinilai bagaimana integritasnya. Nah, masalahnya sistem itu selalu menghendaki personal dengan integritas yang tinggi. Ya, kenapa demikian? Karena sistem itu dinamik. Sistem itu dinamik, ya, akan bergerak terus, dan integritas yang tinggi inilah yang akan memberikan soliditas bagi sebuah sistem untuk tetap bisa bertahan, bisa beradaptasi, ya, bisa beradaptasi. Nah, jadi kan kalau perubahan kan selalu ada gitu ya, kan tidak ada kemapanan. Halo, masih didengar? Masih Bapak. Bisa Pak. Contoh ya misalnya ya bisnis industri wisata. Bisnis industri wisata itu dulu ikonik, seakan-akan akan tumbuh baik ya. Terus hotel tumbuh, ya, jasa-jasa biru perjalanan, travel, program-program wisata, ramai orang hilir mudik. Ada sebuah sistem di situ kan, ya. Ada sebuah sistem yang mengendalikan transportasi udara, kemudian jasa rental, hotel,
restoran, semua itu ada sistemnya. Kalau hanya ada transportasi udara saja, ada bandara, tidak ada hotel, tidak ada destinasi, tidak ada restoran, tidak ada atraksi, ya bukan tempat wisata gitu loh maksudnya. Nah, semua partisipan itu membentuk sebuah sistem. Seakan-akan stabil ya. Sampai kemudian kita kena pandemi COVID-19. Nah, di situ pandemi COVID-19 itu menghantam industri pariwisata. Perjalanan dibatasi. Banyak kemudian hotel tidak menerima tamu, destinasi tidak menerima tamu, banyak pegawai kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi ya akhirnya bisa kolaps ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya tekanan-tekanan eksternal itu selalu akan memberikan gangguan-gangguan, ya, disturban terhadap sebuah sistem. Nah, jika sistem tersebut terdiri dari partisipan-partisipan dengan integritas yang tinggi, yang mereka sadar adalah mereka bagian dari sebuah sistem, maka adaptasi-adaptasi ini bisa dikembangkan. Tetapi kalau partisipan-partisipan dalam sistem itu tidak mempunyai integritas yang tinggi, tidak mempunyai kemampuan, generosity, dan banyak hal, gitu ya, ya maka banyak partisipan akan menjadi penonton dan sistem itu akan menjadi kacau, ya kira-kira seperti itu. Sehingga kesimpulannya inilah pentingnya personal branding sebenarnya ya, yang harus dibangun. Nah, Walaupun tadi juga sudah menyampaikan apa sih sebenarnya alasannya untuk mengembangkan jaringan itu, ya banyak sebenarnya ya alasan untuk mengembangkan jaringan itu. Ya, antara lain memahami diri kita sendiri karena ini positioning, personal positioning. Kita sebenarnya siapa di antara sebuah sistem itu. Kita juga memahami orang lain. Kita memahami dunia atau sistem itu secara luas. Kita memahami kebutuhan kita. Ya, yang penting adalah dengan jaringan itu akan meningkatkan dan memperkaya pengalaman. Ya, karena selalu ada komunikasi gitu ya. Ada improvement, peningkatan, pengkayaan dan sebagainya. Nah, meskipun demikian memang untuk efektivitasnya ya itu karena kita juga dibatasi, maka sebenarnya poin pertama dalam mempertimbangkannya itu adalah memperhatikan maksud dan tujuan yang sama. Nah, jadi bahasa kalian tuh kalau dua orang mempunyai chemistry yang sama, biasanya itu mempunyai interest yang sama, maka untuk cerita satu hal itu akan lebih nyambung dan akan lebih cepat masuknya. Ya, karena ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Nah, namun memang catatannya kita belum mempertimbangkan hal-hal yang sekedar mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Nah, artinya banyak hal pembicaraan-pembicaraan itu ya tidak dikembangkan lebih lanjut pada sebuah potensi-potensi diskusi, ya. Nah, mengapa banyak orang juga mengakhiri hubungan? Nah, ini tadi repot juga ya. Nah, jadi banyak hal kuncinya adalah terletak pada pribadi kita. Ya. Nah, pribadi kita itu sering dilukiskan dalam 4 hal. Ya, pribadi terbuka gitu ya, ada yang pribadi buta gitu, pribadi penyendiri, pribadi tidak terkenali, ya. Nah, jadi kalau misalnya pribadi buta itu harus dituliskan tidak mengetahui dirinya sendiri. Ini repot ini ya. Pribadi buta ini, kalian jangan sampai menjadi pribadi buta.
Nah, harapannya kalian itu mahasiswa menjadi pribadi terbuka. Pribadi terbuka itu mengetahui diri sendiri dan mengetahui orang lain. Nah, ini penting itu dalam positioning, ya. Penting itu dalam positioningnya, ya. Nah, yang harus dihindari itu adalah pribadi buta, yaitu tidak mengetahui diri sendiri, dan pribadi penyendiri yang tidak mengetahui orang lain. Syukur-syukur jangan terjebak pada pribadi tak terkenali. Ini repot ini sebenarnya ya. Ini kita tidak perlu membahas pribadi tak terkenali. Nah, dan saya harap memang juga banyak mahasiswa itu menjadi pribadi terbuka. Kalaupun ada problem, itu problem itu adalah pribadi buta dan pribadi penyendiri yang ini masih bisa ditingkatkan, ya. Diperbaiki menjadi pribadi yang terbuka. Caranya bagaimana? Ya dengan mengenal orang lain, mengembangkan networking, jaringan, kerjasama, pertemanan dan sebagainya. Ya, nah, jadi yang penting Pak Lukman sampaikan mungkin di situ gitu ya. Yang lain ini sebenarnya teori-teori gitu ya. Yang itu juga nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu membaca teorinya, itu tahap membangun hubungan itu ada beberapa sebenarnya. Dimulai dari inisiasi ya. Inisiasi itu memang juga banyak yang repot ini. Ini karena ini skill ya, skill, keterampilan. Dan tidak banyak orang itu suka memperkenalkan diri, apalagi sekarang itu ada HP dan sebagainya, itu orang lebih asik untuk dengan dirinya sendiri ya. Coba kalau enggak percaya itu, kalau misalnya teman-teman ada pergi di pertemuan dengan teman-temannya, kelompok atau apa gitu, itu biasanya kebanyakan itu banyak orang itu sudah asik dengan HP-nya masing-masing untuk ngecek apakah ada pesan ataukah ada apa gitu ya, berita terbaru gitu ya. Nah, jadi banyak forum itu sebenarnya menjadi percuma gitu. Karena itu hanya berkumpul aja tapi kemudian tanpa ada sebuah komunikasi. Karena mahasiswa itu kemudian komunikasinya dengan dirinya sendiri. Ya baik teman-teman mahasiswa, kayaknya kuliahnya jamnya sudah habis, kayaknya saya diperingatkan. Jadi Pak Luman tadi mohon maaf jika salah jamnya gitu ya. Tetapi karena ini sebenarnya teori ini bisa dibaca sendiri dan kemudian nanti bisa dipelajari lebih lanjut. File ini akan saya share ya nanti ke siapa ini yang biasa menghubungi saya gitu ya. Nah, oke ya, jadi itu mungkin teman-teman ada kuliah yang lain, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ya, baik. Kalau demikian saya akhiri kuliah KWU ini, nanti saya akan isikan